Perkenalkan, nama saya Putulela Purba, NPM 1901010210, Grup PGA 4, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi, dosen pengampu Pak Juni Agus Simaremare, SPD, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang puisi dan cerpen. Yang pertama, puisi. Metode yang saya gunakan dalam puisi yaitu metode pembacaan. Alasannya, karena sebagai pendidik kita melatih keterampilan siswa dengan membaca puisi dengan intonasi dengan benar. Media yang saya gunakan yaitu media gambar dan video, karena siswa akan lebih tertarik melihat dan mengamati video tersebut dan mudah memahami agar mereka lebih paham seperti apa membaca puisi yang benar. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan pragmatis. Alasannya karena pendekatan ini memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca puisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengajaran puisi kepada anak kelas SD kelas 5. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan pikiran atau curahan hati penyair yang disusun dalam rangkaian bait. Puisi terikat oleh aturan rima, irama, baris, dan bait yang menggunakan majas dan bermakna. B. Jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis umum, yaitu jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Yang kedua, jenis puisi modern yang berupa puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif. Puisi modern biasa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. C. Cara menulis puisi. Ada beberapa cara yang dapat pembaca terapkan untuk menulis puisi. Yang pertama, tahap pertama adalah membuat rangkaian puisi. Dimulai dari jenis puisi yang ingin ditulis. Jika pembaca ingin menulis puisi lama, maka irama rima yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca puisi. Ya. Tahap kedua yaitu menentukan judul. Penentuan judul di awal dapat mempermudah pembaca untuk membatasi ungkapan atau emosi yang ingin disampaikan melalui puisi. Tahap ketiga adalah proses kreatif yang dapat pembaca peroleh melalui membaca referensi serta puisi atau berimajinasi. D. Manfaat puisi bagi anak SD. Yang pertama, mendengarkan dan membaca puisi bisa membuat anak berlatih berimajinasi. Yang kedua, anak bisa mendapatkan psikologi yang baik untuk menghadapi dan mengatasi masalah dengan baik. Yang ketiga, puisi membuat anak semakin banyak wawasannya dan bisa mengetahui arti kehidupan. Yang keempat, menawarkan irama yang indah membuat Anda bisa menikmati puisi, tertarik untuk membaca, dan bahkan berusaha untuk membuat puisi yang indah. Yang terakhir, memiliki rasa untuk saling menghargai dan bangga akan kualitas sastra Indonesia. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan cerpen. Metode yang saya gunakan dalam topik cerpen yaitu cooperative learning. Media yang saya gunakan yaitu media bergambar. Pendekatan yang saya gunakan yaitu belajar dengan kartu gambar yang memberikan kesempatan siswa untuk aktif belajar. Alasannya saya memilih metode tersebut ialah karena kartu bergambar pada menulis kreatif cerpen akan mengaktifkan siswa untuk turut berpartisipasi. Media kartu bergambar dibuat lebih menarik dan lebih mudah untuk diamati. Gambar yang ada pada media ini juga seringkali dijumpai siswa pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mengajarkan cerpen kepada anak SD, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian cerpen.
A. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan satu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. B. Struktur cerpen. Yang pertama, abstrak, merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua, orientasi. Cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi, menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang terakhir yaitu evaluasi. Terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. C. Fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen, sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Yang terakhir, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. D. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang terakhir, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. E. Jenis-jenis cerpen. Yang pertama, cerpen pendek, yaitu panjang dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Yang kedua, cerpen sedang, yaitu biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. Yang ketiga, cerpen panjang, yaitu biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih, dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang puisi dan cerpen beserta metode dan medianya. Saya ucapkan terima kasih.